cepat Oke, dan bisa kembali belajar dengan kita di kelas. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Sederhana itu membahaskan apa? Ada yang tahu kira-kira pesawat sederhana itu pesawat yang bagaimana? Pesawat kertas. Ada lagi dari yang lain? Dari kardus. Yang dinamakan pesawat sederhana itu sebenarnya alat dimana untuk mempermudah kita ketika kita mengerjakan sesuatu. Contoh, kuku saya panjang, ya. Kira-kira untuk mempermudah agar kuku saya cepat pendek dengan alat apa? Potong kuku. Ini namanya adalah pesawat sederhana. Untuk apa? Untuk mempermudah ketika kita ingin memotong kuku. Paham ya? Selanjutnya, nah, untuk tujuan selanjutnya apa sih? Tadi kan kita kembali ke pesawat sederhana lagi. Pesawat sederhana adalah alat dimana untuk mempermudah kita saat kita melakukan pekerjaan. Nah, pesawat sederhana itu dibagi menjadi 3. Ada pesawat sederhana kelas pertama, ada kelas 2, ada kelas 3. Jadi kelasnya itu tidak hanya kelas sesamian, tapi pesawat sederhana juga memiliki masing-masing kelasnya. Bedanya di mana? Nah, nanti kita sambil kita amati, saya bagikan LK-nya dulu ya, nanti diisi. Amin, tulis nama kelompoknya. Ini dari kelompok 2, ini dari yang kelompok 1. Ini dari kelompok 4. Halo, tulis dulu namanya. Di belakangnya. Sambil saya jelaskan LK yang sudah didapatkan itu, ya. Yang pertama, di situ kan ada keterangan peserta didik diharapkan tujuannya apa ini? Agar kamu bisa mengidentifikasi. Identifikasi apa? Tahu enggak? Tidak. Identifikasi itu kamu bisa mengelompokkan nanti alat-alat ini masuk pesawat sederhana kelas berapa ya? Biar tahu tujuannya untuk apa. Adalah kita bisa mengelompokkan pesawat itu masuk dalam kelompok yang mana. Gitu nggih. Terus yang pertama adalah yang kita buktikan kita semua pakai alat-alat yang sudah Buya bawa. Itu tadi nanti diidentifikasi masuk di kelas mana, gitu nggih? Ya, nanti sambil lalu saya jelaskan. Ini ada yang tahu? Ini apa? D. Kalau ini pemotongan kuku. Ini apa? Tang. Antara tang dan gunting itu kira-kira baut pakunya ada di mana? Di tengah. Otomatis ini karena sama-sama di tengahnya, berarti dia kelasnya di kelas yang sama, ya, di kelas yang sama. Nah, kalian coba dibuka LKS-nya sambil dibuka. Tuas jenis keberapa kira-kira yang alat bebannya ada di tengah? Ya. Masuk pada tuas jenis pertama. Di tuas jenis pertama, di situ ada keterangan. Ini gambarannya. Gus, lihat Pak.
dilihat bedanya apa? Kalau jenis pertama titik tumpunya di tengah, ya enggak? Ya, berarti coba kita lihat contohnya tadi yang titik tumpunya di tengah, ini kan titik tumpu, berarti alat kunci yang ada di kuncing ini, alat tumpunya ada di tengah. Berarti dia masuk tuas jenis pertama. Gunting adalah tuas jenis pertama. Kalau ini untuk apa kira-kira? Fungsinya untuk apa? Mencabut paku. Apakah paku saja? Nah, sekarang kalau kita lihat dari gambaran tuas jenis kedua begini. Dia lurus. Ada di atas ini, yang ini adalah beban, yang ini kuasa, yang ini titik tumpu. Bedanya kalau ini jenis pertama, tuas jenis pertama, sedangkan ini adalah tuas jenis kedua. Berbeda. Kalau ini kinerjanya miring, sedangkan ini lurus. Nah, kedua dan ketiga berbeda. Nah, lurusnya, kalau yang ketiga kuasanya ada di tengah, yang ini beban, sedangkan yang ini adalah titik tumpu. Nah, kalau yang tuas jenis ketiga, seperti contoh adalah staples. Ini staples, kira-kira kalau di situ kalau tuas jenis ketiga, kuasanya di tengah, bebannya kalau sama mau nyetak plus, kira-kira staplesnya ada di mana ya? Di depan. Berarti kalau di depan sama nggak dengan gambaran ini? Ada di ujung sini. Sama gitu. Kita lihat kalau di staples, kalau kita ingin nyetak plus benda, maka kita contohkan. Ini kan staples. Ya. Oke. Berarti alat tumpu beban ada di ujung. Sesuai nggak dengan teori? Berarti ini tuas jenis keberapa? Berarti kalau saya ingin menggunting, oke, kita gunting contoh. Kita gunting ini. Beban ada di mana? Beban ada, ini tuas jenis berapa tadi? Satu. Bebannya ada di, nah, alatnya ada di mana? Kuasa. Yang dinamakan kuasa itu adalah kita yang menjalankan. Berarti kan ada di sini di ujung. Ini loh kuasanya ya. Oke. Kemudian kita gunting. Beban yang ada di gunting itu kan ada di ujung sini. Semakin tebal alat yang akan kita gunting, maka beban kita, kuasanya, alat kuasa kita maka semakin berat. Contoh, saya gunting pakai satu kertas, dengan saya gunting pakai banyak kertas, kira-kira aku gaya yang saya keluarkan lebih besar mana? Dengan banyak kertas begini kan? Aku menekan gaya yang saya keluarkan dari tubuh saya itu lebih besar. Berarti ini adalah tuas jenis satu. Oke, kalau ini tuas jenis tiga. Nah, sekarang kalau tuas jenis dua yang bagaimana? Tuas jenis dua itu seperti alat pemotong kertas. Ya, ini bisa juga, ini bisa alat jenis pemotong dua. Nah, karena apa? Karena dia bebannya ada di tengah. Contoh ini. Nanti kalau kamu identifikasi dia masuk ke berapa? Ya. Yang ini adalah 2. Oke, sekarang tugas kalian adalah apa? Tugas kalian mengidentifikasi alat yang sudah Buya bawa. Ini masuk pada tuas jenis berapa? Diisi di kolom yang sudah disediakan. Oke? Ini apa ini? Pentung, palu topeng. Palu ya. Oke, kita bagi dulu. Ini ada 3, ini 3. Nanti kalau ini sudah diidentifikasi, kita rolling alat. Oke. Coba ini kira-kira masuk tuas jenis berapa? Kasihkan ke sana.
diisi baru di rolling alat. Oke. Ini bisa, terus ini bisa masuk kelas ya. Udah ada rolling tempat, rolling alat. Ada 10. Dikerjakan di diri selanjutnya. Nanti ketika sudah selesai, halo, harus dulu, sudah selesai mengerjakan, maka akan ada perwakilan dari kelompok untuk presentasi di depan. Oke, ayo dikerjakan dulu. Halo, di sini bisa lihat ini namanya bawa apa? Gunting masuk ke sini, gunting untuk apa? Terus jenis pesawat sederhana nanti kalau sudah saya baca lagi. Saya ganti alatnya ya. Ini palu untuk menancapkan palu untuk menangkap palu. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya apa enggak?
Assalamualaikum